Dengan penuh sukacita dan kasih Tuhan saya jemput kita sekalian untuk berdiri. Mari kita akan bersama mengikrarkan pengakuan iman Kristen versi pengakuan iman Rasuli. Kita ucapkan bersama. Mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit hidup dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Jemaat Tuhan, kita akan masuk untuk pelayanan khusus, yakni sakramen baptisan kudus bagi salah seorang anak kita. Terlebih dahulu mari kita dengar pengajaran tentang baptisan. Pelayanan baptisan kudus itu dilaksanakan berdasarkan ketaatan pada perintah Yesus Kristus yang berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Saudara-saudara, dari perintah ini menjadi jelas bahwa pemberitaan kerajaan Allah itu berkaitan erat dengan pelayanan sakramen baptisan kudus. Melalui sakramen baptisan kudus ada dua hal yang hendak dinyatakan, yaitu satu, air yang dipercikkan atau yang di dalamnya orang diselamkan untuk baptisan itu citra kehidupan dan kematian. Kita semua adalah orang-orang berdosa yang patut menerima hukuman Allah dan karena itu tidak dapat masuk kerajaan Allah kalau tidak diperanakkan kembali. Tuhan Yesus berkata, "Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Oleh baptisan kudus kita dipersatukan dengan Tuhan Yesus Kristus dalam kematiannya di kayu salib untuk penebusan dosa-dosa kita. Serentak dengan itu kita dipersatukan pula dengan kebangkitannya untuk hidup dalam hidup yang baru. Kedua, firman yang diucapkan pada saat baptisan berbunyi, "Aku baptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Hal ini berarti dibaptis dalam nama Bapa menyaksikan dan memeteraikan bahwa Allah mengadakan perjanjian yang kekal dengan kita dan dengan anak-anak kita serta mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Dibaptis dalam nama Anak, menyaksikan dan memeteraikan bahwa kita sudah disucikan dari dosa-dosa kita dan dijadikan anggota-anggota tubuhnya. Kita sudah ditebus dengan harga yang mahal, yaitu darahnya yang menyucikan kita dari segala dosa dan kecemaran kita. Dibaptis dalam nama Roh Kudus menyaksikan dan memeteraikan bahwa Roh Kudus rela mendahului kita masing-masing dan memberi kehidupan yang baru kepada kita. Dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus memberi kita kemenangan atas iblis dan atas segala kuasa kegelapan. Saudara-saudara, meskipun anak-anak kita belum mengerti tentang baptisan,
jangan kita lalai untuk membaptis. Karena mereka juga diperkenan Allah untuk menerima perjanjian anugerahnya di dalam Yesus Kristus. Dan kalau gereja melayani baptisan anak-anak, hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa anak-anak pun telah termasuk dalam kematian karena dosa Adam dan Hawa. Tetapi oleh Yesus Kristus mereka diterima dalam anugerah Allah. Sebab kepada mereka pun berlaku janji Allah. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Sebab itu haruslah anak-anak kita dibaptiskan sebagai anak-anak Allah, ahli waris kerajaannya dan perjanjiannya. Orang tua, ibu bapa, bersama saksi baptis. Dalam hal ini hendaklah Bapak Ibu Saudara bertanggung jawab dalam hal mendidik serta mengajarkan kepada anak-anak kita tentang pengajaran agama Kristen. Baik itu di rumah ataupun di sekolah minggu, supaya mereka nanti dapat mengerti tentang baptisan mereka sendiri. Dari pengajaran yang ada ini, saya pastikan Bapak Ibu Saudara memahaminya. Untuk itu, kepada ibu bapa yang tentu anaknya akan dibaptis beserta dengan saksi-saksi, saya silakan untuk berdiri dan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada berikut ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, khususnya orang tua saksi baptis, tadi sudah mendengar pengajaran yang disampaikan itu adalah perintah Allah yang telah memeteraikan perjanjiannya kepada kita dan juga kepada anak kita. Karena itu dalam hal ini ibu bapak saksi baptis percaya sekarang akan dipersilahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan di sini di hadapan Allah dan di hadapan jemaatnya sebagai saksi. 1. Apakah saudara-saudari percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus sesuai dengan kesaksian Alkitab, baik itu perjanjian lama maupun perjanjian baru. 2. Apakah saudara-saudari mengaku bahwa berdasarkan janji Allah maka anak kita ini diterima dalam perjanjian Allah, dan karena itu ia harus dibaptis sebagai anak-anak Allah dan anggota-anggota jemaatnya? 3. Apakah saudara-saudari berjanji akan mengajar anak kita ini di rumah dan akan membimbingnya untuk mengikuti ibadah sekolah minggu dan pengajaran agama Kristen yang diselenggarakan oleh gereja, serta berusaha menjadi teladan yang baik sampai ia nanti percaya dan mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatnya? Selaku pelayan Yesus Kristus, saya bertanya, apakah jawab saudara-saudari? Saya mengaku dan berjanji dengan segala hati. Pandang ya Bapa dalam rahmat.
Ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami mohon kepadamu kiranya oleh pengasihan-Mu Engkau menyambut dan menerima anak ini dalam persekutuan-Mu. Berkatilah kiranya anak ini, kuduskan dan urapilah dia dengan roh dan firman-Mu, agar dia tahu bahwa Yesus Kristus adalah sumber kehidupannya dan hati serta seluruh hidupnya boleh menjadi tempat kediaman-Mu. Amin. Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti inilah yang empunya kerajaan Allah. Anak tercinta, Nafa Gabriela Marajani, aku baptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Terimalah berkat Tuhan, Allah Bapa di sorga. Berikanlah kepada anak Nafa Gabriela Marajani ini karunia-karunia Roh-Mu yang kudus, supaya ia berkelimpahan dalam rahmat-Mu, supaya kelak ia mengabdi kepadamu sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup, karena bagimulah kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kembali duduk.